Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun Amalia dari Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur kelas 6A dengan NPM S032020-029 dalam praktik komunikasi dan negosiasi. Untuk memenuhi ujian tengah semester praktik komunikasi dan negosiasi, di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai penulisan proposal kegiatan. Nah, teman-teman, di slide pertama saya akan membahas mengenai apa sih itu proposal. Nah, proposal di sini adalah dalam bahasa Inggris yaitu propose yang artinya melamar. Nah, jadi proposal ini merupakan suatu usulan rencana kegiatan dari suatu organisasi yang di dalamnya itu sudah terangkum secara spesifik dan bisa disebut sebagai tawaran atau permohonan maupun usulan yang ditujukan karena alasan mutualisme. Nah, jadi proposal ini merupakan rencana kerja yang harus ditulis secara sistematis, secara rangkum sesuai dengan format mulai dari awal sampai akhir, secara terperinci dan formal mengenai rancangan kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui apa sih itu proposal secara umum. Nah, di slide kedua ini kita bisa lihat dan kita bisa bertanya, apa sih sebenarnya kaitan proposal dengan komunikasi? Nah, jadi proposal ini jika dikaitkan dengan komunikasi, proposal dapat dirumuskan sebagai dokumen pengajuan kegiatan dari pihak luar kepada satu organisasi atau misalnya dari seseorang yang secara hierarkis lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi kewenangannya. Jadi biasanya jika suatu organisasi ingin membuat kegiatan, biasanya dia sudah merancang terlebih dahulu kegiatan itu ke dalam sebuah laporan. Nah, laporan ini biasanya dikatakan proposal. Nah, jadi biasanya proposal ini kita sampaikan kepada organisasi lain, atau bahkan kalau kita ingin mengajukan sponsorship, kita bisa mengajukan proposal ini kepada perusahaan tersebut. Nah, dengan demikian di dalamnya proposal akan ada usulan kegiatan, bentuk kegiatan, pengusul kegiatan, dan penerima usul kegiatan. Jadi di dalam suatu laporan ini harus lengkap dan jelas konteks atau rangkaian acara kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, jadi dalam konteks komunikasi, proposal ini sebagai dokumen tertulis menjadi media penyampai gagasan atau berupa kegiatan dari pengusul kegiatan kepada penerima usulan. Oleh karena itu, sebagai media komunikasi, proposal biasanya dibuat secara menarik dan seringkas mungkin, namun cukup menggambarkan apa yang diharapkan agar proposal kegiatan ini yang kita buat ini bisa diterima oleh perusahaan lain. Teman, di slide selanjutnya setelah kita membahas mengenai kaitan proposal dengan komunikasi, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang apa sih isi-isi dalam proposal. Bagaimana sih kerangka dalam proposal? Nah, jadi di proposal ini terdapat yang pertama itu harus ada cover. Jadi supaya perusahaan atau organisasi yang menerima usulan kegiatan kita itu tahu seperti apa atau dari mana proposal ini berasal, kita harus punya covernya dulu, punya cover. Terus ada pendahuluan, terus ada nama dan tema kegiatan, ada juga tujuan kegiatan kita dilaksanakan itu apa, terus deskripsi dan susunan acara, dan setelah itu ada jadwal pelaksanaan acara kita, jadi semua harus lengkap. Terus ada sasaran kegiatan kita ini kepada siapa, terus susunan kepanitiaan, jadi susunan kepanitiaan dari jabatan tertinggi sampai jabatan yang paling bawah itu harus terangkum semuanya di dalam proposal. Terus ada rincian anggaran dan atau budget yang akan kita keluarkan. Jadi rincian anggaran ini harus secara detail dan objektif yang harus ada di dalam sebuah proposal. Jadi harus objektif dan detail. Dan yang terakhir itu harus ada penutup. Nah, penutup ini biasanya berupa kesimpulan atau ucapan terima kasih. Nah, jadi biasanya itulah beberapa bagian-bagian atau kerangka yang ada di dalam sebuah proposal. Ini yang secara formalnya.
Baik, nah di slide ini kita akan membahas satu persatu mengenai penjelasan dari format-format proposal ini atau bagian-bagian yang ada di dalam proposal. Nah, yang pertama itu ada cover. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, cover ini sangat penting agar organisasi yang kita tuju ini atau perusahaan yang kita tuju ini dapat mengetahui proposal ini sebenarnya asalnya dari instansi mana, asalnya dari organisasi mana. Jadi lebih gampang dan supaya lebih tertarik, kita akan membuat cover yang menarik. Nah, jadi cover ini yang pertama syaratnya itu harus rapi. Jadi semua susunan-susunan kata-katanya itu harus rapi di cover. Terus yang kedua harus jelas. Jangan cover itu tidak boleh dengan kata-kata yang bertele-tele. Terus yang ketiga, covernya ini harus menarik perhatian. Jadi penjelasan-penjelasan tadi merupakan bagian-bagian penilaian pertama untuk memikat sponsor. Jadi terutama yang cover itu harus menarik. Jadi biasanya orang-orang yang ingin mengajukan proposal itu membuat cover atau bagian halaman-halamannya itu benar-benar menarik. Nah, biasanya orang kalau ingin mendesain suatu cover itu biasanya ada di aplikasi tertentu, bisa kita di situ kita bisa mendesain cover atau mendesain cover proposal kita. Nah, yang kedua dari bagian format proposal itu ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini berisikan informasi mengenai latar belakang dan tujuan acara kita ini. Jadi pendahuluan itu biasanya ada latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita akan menceritakan mengenai kegiatan yang akan kita selenggarakan. Nah, jadi biasanya di latar belakang itu harus mengerucut dari yang paling umum ke yang paling inti dari sebuah atau dari sebuah latar belakang acara atau kegiatan kita yang akan dilaksanakan ini. Terus ada tujuan acara. Di situ kita akan menulis apa sebenarnya tujuan acara kita ini, apa tujuan kegiatan kita ini diselenggarakan agar pihak organisasi tersebut atau pihak sponsor dapat mengetahui tujuan acara kita secara jelas. Nah, terus selanjutnya ada nama dan tema kegiatan. Nah, nama dan tema kegiatan kita ini biasanya itu harus simple, harus menarik, tapi memiliki nilai jual yang bisa memikat sponsor untuk mendukung acara yang kita selenggarakan. Jadi, nama dan tema kegiatan ini harus kita sesuaikan, harus kita pikirkan sematang-matang mungkin bagaimana caranya agar nama dan tema kegiatan kita ini tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu panjang, tapi simple tapi menarik dan bisa memikat sponsorship atau organisasi tujuan kita. Nah, selanjutnya ada rangkuman acara. Nah, di rangkuman acara ini itulah tadi dia berisi informasi-informasi mengenai kilas acara kita. Jadi mulai kita akan di dalam proposal ini kita akan menjelaskan secara lengkap, lengkap tapi singkat, padat dan jelas mengenai kegiatan atau acara yang akan kita selenggarakan di dalam proposal tersebut. Nah, di dalam rangkuman acara ini juga biasanya berisi tujuan kita selenggarakan acara ini apa, terus ada manfaatnya untuk orang sekitar itu apa, manfaatnya untuk eksternal organisasi apa. Terus yang di rangkuman acara ini juga biasanya ada pengadaan acara secara narasi dan menarik. Nah, terus format proposal selanjutnya ada deskripsi. Nah, di deskripsi ini biasanya penjelasan lengkap mengenai pelaksanaan acara kita. Jadi penjelasan ini biasanya dia berisi deskripsi ini biasanya berisi dengan tanggal-tanggalnya, harinya, hari dimulai acara ini, di mana tempatnya kita selenggarakan acara ini dan sebagainya. Nah, teman-teman, di slide selanjutnya ini ada susunan acara.
Nah, di susunan acara ini biasanya ada jadwal yang sudah kita susun secara sistematis. Nah, termasuk tempat. Jadi kita di situ akan di proposal ini kita akan melampirkan tempat terlaksananya kegiatan kita. Terus pembicara atau pemateri. Kalau misalnya kegiatan kita ini misalnya seminar atau webinar. Nah, biasanya kita di situ akan di proposal itu kita biasanya melampirkan pembicara kita, biasanya menampilkan pembicara kita, pemateri kita atau narasumber yang akan kita undang. Nah, terus yang selanjutnya itu ada penyampaian materi. Nah, jadi di proposal ini kita juga menampilkan eh, kita juga memperlihatkan materi apa yang dibawakan oleh narasumber yang sesuai dengan tema kegiatan kita. Terus yang selanjutnya ada istirahat dan hiburan atau semuanya itu terangkum lengkap dan sistematis di dalam susunan acara. Jadi biasanya di dalam susunan acara ini akan terangkum dari awal sampai akhir atau sampai berakhirnya suatu kegiatan. Nah, yang selanjutnya ini ada sasaran. Nah, sasaran ini berisikan informasi mengenai objek yang dituju sejak awal perencanaan acara. Jadi, objek ini misalnya boleh publik, boleh mahasiswa, lectures, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada susunan kepanitiaan. Nah, biasanya di dalam proposal, susunan kepanitiaan itu juga penting untuk terlampir di dalam proposal. Jadi, seperti yang saya bilang di awal, susunan kepanitiaan ini biasanya dimulai dari predikat yang lebih tinggi atau jabatan yang lebih tinggi di dalam susunan kepanitiaan itu. Jadi bukan hanya daftar nama saja. Nah, biasanya di dalam susunan kepanitiaan kita juga harus melampirkan jabatan kita atau peran kita dalam kegiatan itu apa. Kita juga bisa melampirkan info kontak kita, misalnya email atau nomor telepon. Nah, ini untuk memudahkan jika pihak yang kita tuju ini ingin berkomunikasi dengan kita. Nah, selanjutnya ada rincian budget. Nah, rincian budget ini itu adalah biaya-biaya yang kita keluarkan, yang akan kita keluarkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan ini. Nah, rincian biaya ini biasanya harus logis, objektif, dan tersusun sistematis. Penulisan datanya juga sangat penting. Jadi, rincian biaya ini benar-benar harus ditulis secara logis dan objektif. Jangan asal mengetik rincian dana yang tidak masuk akal. Jadi harus objektif dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya bagian yang paling akhir di dalam proposal itu adalah penutup. Nah, biasanya penutup ini berisikan kesimpulan dari kita menulis proposal ini itu apa, dan kita biasanya mengucapkan terima kasih itu di penutup. Baik, itulah tadi presentasi saya mengenai penulisan proposal kegiatan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.